Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Jadul Haq dengan NIM 13011942277 dari kelompok 7. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas pemrograman pengantar AI algoritma genetika. Untuk anggota kelompok ada Muhammad Alang Ramadan, Arfan Jadul Haq yaitu saya sendiri, dan Nabil Azumar Labib. Untuk program yang dibangun ada fungsi untuk membuat kromosom, fungsi generate populasi, dekode kromosom, perhitungan fitness, elitism, pemilihan orang tua, crossover, mutasi, pergantian generasi, dan fungsi main. Untuk spesifikasi ada panjang kromosom 18, panjang populasinya 16, sementara generasi 50. Yang pertama ada fungsi buat kromosom. Fungsi buat kromosom atau create kromosom berfungsi untuk membuat kromosom yang menggunakan representasi bilangan biner secara random sesuai panjang yang ditentukan di spesifikasi. Selanjutnya ada fungsi generate populasi, yaitu fungsi untuk membuat kumpulan dari kromosom dengan memanggil fungsi create kromosom sebelumnya sesuai panjang populasi yang ditentukan di spesifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 13011904558. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses yang telah kami bangun. Di sini ada proses dekode kromosom. Pada proses ini kami membuat fungsi genotif, di mana fungsi ini nantinya akan menghitung rumus representasi biner seperti ada di samping ini. Nanti akan digunakan juga batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya ada fungsi fenotip. Fungsi fenotip ini nantinya si suatu kromosom itu kami bagi menjadi dua. Bagian-bagian ini nanti digunakan untuk menghitung nilai X dan Y-nya. Nah, bagian pertama itu digunakan untuk menghitung nilai X dengan fungsi genotif tadi. Lalu bagian kedua itu akan digunakan untuk menghitung nilai Y dengan menggunakan fungsi genotif tadi. Seperti itu. Selanjutnya perhitungan fitness. Pada proses ini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi rumus, fitness, dan evaluate. Di fungsi rumus nanti ini akan mengembalikan nilai dari perhitungan rumus atau fungsi yang telah diberikan dengan soal dengan memasukkan nilai X dan Y dari kromosom. Selanjutnya ada fungsi fitness. Fungsi fitness ini akan mengembalikan fungsi rumus di atas tadi. Selanjutnya ada fungsi evaluate. Fungsi evaluate ini akan menghitung seluruh fitness dari setiap kromosom pada populasi. Nah, selanjutnya ada fungsi elitism. Fungsi elitism ini kami melakukan sorting terhadap array populasi, di mana sortingnya dilakukan secara descending, yaitu dari yang kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik ke kromosom yang memiliki nilai fitness terburuk, begitu. Nantinya setelah diurut kami membagi dua array populasinya. Lalu nanti array populasi yang pertama, bagian pertama atau bagian yang memiliki kromosom terbaik itu akan dijadikan populasi baru, akan di-return oleh fungsi elitism ini. Selanjutnya ada proses pemilihan orang tua. Di sini kami membuat fungsi parent selection, di mana nantinya pada fungsi ini itu akan dipilih satu kromosom terbaik dari populasi. Seperti itu. Nanti akan di-return indeks dari kromosom terbaik tersebut. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya saya Nabil Azumar Labib akan melanjutkan presentasi. Yang ketujuh yaitu crossover. Crossover merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membentuk dua individu baru. Crossover dapat dibuat agar setiap kromosom yang baru
harus dapat lebih baik dari kromosom sebelumnya. Untuk crossover kita menggunakan metode single point dengan probabilitas yaitu 7%. Berikut merupakan code-nya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada mutasi. Mutasi berperan untuk menggantikan gen acak pada kromosom dengan nilai gen yang baru agar menghasilkan kromosom baru. Proses mutasi ini memiliki probabilitas terjadi yaitu 1%. Berikut merupakan code-nya. Selanjutnya yaitu yang ke-9 ada pergantian generasi dan fungsi main. Untuk pergantian generasi, yaitu seleksi survivor dilakukan dengan cara memilih kromosom-kromosom terbaik pada generasi sekarang dan menyimpannya pada populasi generasi baru. Berikut merupakan code-nya. Selanjutnya ada fungsi main yang digunakan untuk memanggil fungsi atau prosedur yang telah kita buat dan berfungsi untuk melakukan pergantian generasi. Untuk pergantian generasi menggunakan metode generation model. Berikut merupakan code-nya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari tugas pemrograman genetika algoritma yang kami buat, yaitu dengan menggunakan desain kromosom interpretasi biner dengan panjang 18 dengan ukuran populasi 16. Dipilih orang tua atau kromosom terbaik yang memiliki kemungkinan 7% untuk melakukan crossover dan 1% untuk melakukan mutasi. Hal ini dilakukan selama 50 generasi sehingga didapat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 untuk mendapatkan hasil maksimal dari fungsi berikut. Dan berikut merupakan kesimpulan code-nya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.